dalam perjalanan belum 20 tahun. Dari tahun 2002, 2020 kalau nggak salah itu 21, meletup. Dap. Lembaga yang macam-macam menilai Al-Zaitun, di sana ada teroris. Itu sudah selesai sejak 1962. Pimpinannya mempertanggungjawabkan. Kemudian kepada pendukung-pendukungnya diperintahkan untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Teroris itu tidak boleh. Ada satu saja sudah bahaya. Apalagi yang punya ilmu pengetahuan yang berdasar keagamaan. Lebih besar lagi bahayanya. Nah, mestinya nggak akan diresmikan kalau ada intel-intel daripada kepresidenan itu melapor. Namun sebelum dimulai beliau datang 2-3 hari itu saya ditanya dari jam 7 sore, jam 12 baru selesai. Makanya hak yang paling utama adalah hak hidup. Nah, itu hak asasi namanya. Setelah hidup ya jangan melongong saja, gunakan ini supaya punya gagasan. Dan gagasan itu juga hak asasi. Nggak bisa diadili. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Akhirnya Pak Panji Gumilang angkat bicara soal pondok pesantrennya, yaitu Al-Zaitun, yang selama ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Bahkan sempat Ustadz Suparman Abdul Karim juga menyampaikan kalau pondok pesantren Al-Zaitun ini harus segera dibubarkan. Ya, sebelum saya mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Panji Gumilang, mari kita dengarkan sejenak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim di sini. Dan ini dia videonya teman-teman. Al-Zaitun, biar update informasi ya. Itu sebetulnya biangnya dari NII. Saya sih ngusul sama pemerintah, entah apa alasannya, entah apa skenarionya, harapannya bubarkan Al-Zaitun. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Oke, dan kita sudah mendengarkan bersama teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu kita untuk mendengarkan dari awal sampai akhir di bagian pertama ini, bagaimana ya ketika Pak Panji Gumilang angkat bicara atau memberikan responnya terhadap banyak yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Muslim, dan khususnya untuk pernyataan Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Mari kita melihat saja langsung ya apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang dari awal sampai selesainya. Dan saya langsung ketemu dengan pimpinan Ma'had Al-Zaitun, yaitu Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ini kalau boleh saya tanya, ini saya ingin masuk ke kontroversi hal yang lain selain Ya, pemikiran boleh. yang tadi ya. Ini soal sosok, soal profil Syekh ini. Jadi dianggapnya saya ini salah satu yang membuat kontroversi itu juga karena keterkaitan dengan NII, ya, Negara Islam Indonesia. Dan dianggap sebagai tokoh sentral. Dan terus terang nih, Syekh Cokro itu pernah mewawancarai yang namanya Ken Setiawan. Saya yang wawancara Ken Setiawan, dan dia mengaku sebagai pernah di sini gitu kan, dan aktivis NII, dan dia mengatakan bahwa Al-Zaitun adalah pusat dari NII dan tokoh sentralnya adalah Syekh. Nah, ini saya ingin mungkin mengkonfirmasi itu benar nggak sih? Begini, jangan dijawab benar dan tidak benar. Cerita iya, dulu. Cerita ya. Nama yang disebutkan tadi, saya tidak kenal. Dan kalau memang pernah di sini itu bukan pasar. Di sini tempat pendidikan, seluruh yang pernah kerja di sini, pernah jadi guru di sini, dan lain sebagainya, itu ada catatan. Kan sekarang gampang tinggal klik, keluar itu. Jadi saya nyatakan bukan orang yang disebut tadi, itu bukan dari sini. Kemudian kalau berbicara tentang organisasi yang disebut tadi,
itu sudah selesai sejak 1962. Pimpinannya mempertanggungjawabkan. Kemudian kepada pendukung-pendukungnya diperintahkan untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Yang maksud Ibu Pertiwi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Berundang-undangkan Undang-Undang 1945. Selesai. Jadi kalau saya itu meyakini bahwa itu udah selesai. Selesai. Termasuk misalnya orang-orang yang terlibat di organisasi itu juga. Saya tidak paham orang-orang yang terlibat itu. Saya tidak paham. Kalau misalnya saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ken, mohon maaf ini ya. Jadi kalau dia itu bercerita bahwa diyakini sampai sekarang NII itu masih ada. Karena lembaga dia punya lembaga namanya NII Crisis Center. Itu mewadahi para korban dari NII yang istilahnya itu dalam tanda kutip sudah tersadarkan. Sehingga ada keyakinan bahwa organisasi itu masih ada, tidak seperti yang tadi oleh Syekh diceritakan gitu. Bahkan dia bilang bahwa di Al Zaitun ini meskipun katakanlah ini lembaga formal seperti yang tadi diceritakan oleh Syekh, sangat transparan, semuanya tercatat dan lain-lain. Sebenarnya katanya di bawahnya itu ada sel, jadi kayak sistem sel. Bisakah hidup dua lembaga yang berbeda? Yang antagonistis, yang hari-hari dalam satu tempat, bisakah itu hidup? Hal yang tidak mungkin. Al-Zaitun mendidik kader bangsa yang diarahkan kepada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ditanamkan cinta kepada negaranya dengan segala macam dasarnya dan lain-lainnya. Bisakah itu hidup bersama dengan sesuatu yang dianggap bertentangan? Logika saja. Kalau menurut saya kan nggak bisa. Artinya tidak ada. Di sini ada lembaga pendidikan. Memang tokoh di sini, lembaga pendidikan ini dituakan adalah AS Panji Gumilang. Dan namanya bukan kiai karena dituakan. Ya syekh itu orang tua. Guru. Ya tidak, kadang-kadang juga bukan guru. Kadang-kadang aki-aki. Maka manggilnya syekh. Mengapa? Di antara sekian banyak yang ada di sini, yang duluan lahir itu AS Panji Gumilang. Jadi nggak ada. Sekarang, antagonis itu kan nggak bisa gabung jadi satu. Dan akan nampak. Kalau yang satu ini katakan negatif, yang sini positif akan nampak. Yang negatif nampak, yang positif nampak. Di sini yang ada positif lembaga pendidikan. Semua yang ada di sini kita ciptakan sebagai pendidik. Wali santri yang punya anak di sini juga pendidik. Maka penyelesaian apapun untuk pelajar, semua kita undang kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan cepat. Orang tua ikut campur. Kita libatkan, guru dilibatkan, organisasi pelajar dilibatkan. Karyawan yang bisa memberikan informasi dilibatkan. Jadi di sini kebersamaan mendidiknya. Jadi yang namanya sistem sel di bawah tanah itu kita tidak memahami di sini ada sistem sel itu. Nggak apa-apa ya Syekh ya, ini biar saya ini aja gitu, biar informasinya itu lebih terus. Ya lebih berimbang karena saya sudah istilahnya itu Cokro TV itu sudah memberikan ruang dulu ke Ken ini untuk ngomong. Jadi ini kesempatan untuk juga silakan. Saya jawab. Jadi yang tadi bilang ada sistem sel di bawah tanah dan kayak semacam jadi kayak
cara kerja NII seperti dulu itu sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi seperti misalnya diculik, disuruh ngerampok, apa istilahnya, nyuri untuk diserahkan ke sini dan lain-lain. Karena itu katanya kan masih dianggap sebagai masa Mekah atau gimana gitu ya. Saya mungkin Syekh Panji Gumilang lebih mengerti. Nah, itu yang disampaikan terkait sistem atau cara bekerjanya Syekh Panji Gumilang di Al Zaitun ini. Jadi kalau seperti itu yang disampaikan, katanya ada pencurian, penggarongan, kan gampang saja. Sekarang itu ayam lari malam-malam saja bisa ketahuan kok. Nah kalau itu ada garong, tangkap. Kalau ada pencuri, tangkap. Maka di sini dijaga ketat supaya tidak ada pencuri dari luar. Jadi kalau kami menjaga sini karena di sini ada kader yang dididik. Yang namanya apa yang disebut tadi, yaitu yang melakukan, tanyakan saja yang memberi informasi. Jadi kalau dia tahu mencuri, kenapa nggak dilaporkan? Tahu garong, kenapa nggak dilaporkan? Jangan-jangan kerjasama dengan garong. Jangan segala sesuatu terus dikembalikan ke sini. Di sini nggak ada apa-apa. Orang ribut di luar aja, di sini jalan lancar. Semua makan. Waktu tidur semua tidur, kecuali yang melek. Nggak ada apa-apa. Dan apakah sebelum-sebelumnya itu dengan isu yang berkembang di masyarakat seperti itu ya, Syekh? Apakah misalnya dari pihak keamanan, Intel atau apa gitu, apa pernah datang ke sini untuk mengecek seperti yang saya tanyakan tadi gitu, Syekh? Kalau yang namanya alat negara, itu selalu seliwer datang pulang. Tujuannya berkunjung dan lain sebagainya. Ya kami pahami seperti itu saja kalau ada datang. Dan sesungguhnya baru sekarang kami ini mau diwawancarai. Terbuka ya? Iya. Tadinya enggak. Mengapa? Saya punya penelitian. Karena tahun 2002 kami ini katanya diteliti oleh sebuah majelis. Yang sesungguhnya enggak pernah datang. Majelis Ulama Indonesia. Ya teruskan. Iya. Majelis itu. Saya enggak mau nyebut. Saya yang menyebutkan. Iya, gitu kan. Konon begini. Saya sampaikan pada kawan-kawan, mari kita uji. Apa yang kata mereka begitu, ada enggak di kita? Berapa lama? Ya minimal 20 tahun lah. Dalam perjalanan belum 20 tahun. Dari tahun 2002, 2020 kalau nggak salah itu 21. Meletup. Lembaga yang macam-macam menilai Al Zaitun, di sana ada teroris. Bom-boman. Bukan, teroris. Majelis fatwa di sana itu ditangkap oleh Densus 88. Iya. Dua tokohnya ya. Ada 3 yang saya baca, dan saya baca di koran lah, di mana itu. Maka saya sampaikan, kalau ada orang mau wawancara, saya mau. Karena teori saya sudah bisa terjawab. Ternyata bukan Al Zaitun yang dikatakan pusat radikalis, teroris. Di sana. Alam menunjukkan. Ya. Baru saya mau bicara. Yang macam-macam bicara tentang Al Zaitun di sana. Dan saya bilang, tidak bakal bisa dan akan menemukan teroris di Al Zaitun. Itu dikait-kaitkan dengan nama-nama yang tadi itu kan. Nanti ada teroris. Ternyata
Terorisnya ada di sana. Bagaimana itu? Logikanya bagaimana itu? Ya, itu biar masyarakat yang menilai. Kalau udah melihat fakta seperti ini ya, Syekh. Bukan, ini masyarakat ada punya nilai. Yang mewawancarai ingin tahu pendapatnya, kan gitu. Jangan saya saja yang dimintai pendapat. Iya, iya. Di sana. Walaupun berpendapat ada sekian banyak, cuma ada 3. Loh, teroris itu tidak boleh. Ada 1 saja sudah bahaya. Wah, apalagi yang punya ilmu pengetahuan yang berdasar keagamaan. Lebih besar lagi bahayanya. Kalau nggak punya apa-apa terus buat teror, no problema. Lah kali ini menetapkan fatwa. Mau ditolerir itu. Punya pertanggungjawaban yang sangat besar karena ininya ya, latar belakangnya itu. Nah, kalau mentolerir yang itu, ya luar biasa namanya. Bukan biasa-biasa saja. Nah, diarahkan ke sini. Yang inilah, yang itulah. Kan konon katanya Panji Gumilang ini menista agama. Agamaku kok saya nista itu bagaimana? Akalku tidak bisa nerima. Kalau Panji Gumilang dikatakan menista agamanya sendiri. Tapi itu mereka menuduh, silakan saja. Iya. Iya. Ya karena dianggapnya menista agama ya tidak sesuai, tidak sama dengan seperti yang mereka ini kan. Loh, jangan maksa kita harus sama. Nanti kita nggak bisa punya kebebasan berpikir. Kalau sholat, gara-gara begitu terus dicap sebagai menista agama. Ya yang penting kan sholatnya terlaksana. Ya. Ya. Ini sepertinya kalau Syekh itu udah kalau saya memahaminya ini udah terlalu maju. Bukan juga, kalau terlalu kan nggak bagus. Enggak, ya. Iya. Udah kemajuan gimana dibandingkan misalnya dengan masyarakat yang mungkin yang terjadi di Indonesia gitu. Begini, Kebanyakan. Kalau kita duduk mengampu pendidikan, itu sedapat mungkin dalam lingkaran kampus ini, ya harus berpikir maju, berpikir bebas. Dalam ikatan keagamaan, kalau kita itu dasar yang kita berikan kebebasan dalam agama. Maka di sini dengan agama manapun, kawan yang beragama apapun, enjoy saja. Kan? Iya, merasa diterima, merasa sama gitu ya. Saya tidak menciptakan merasa sama. Kita persatuan Indonesia gitu saja. Kita bangsa Indonesia. Pada satu ketika ada kawan, kita berbeda. Apanya yang beda? Ente dari mana? Dari London, dari mana? Indonesia, tapi agama saya. Oh, jangan ngomong itu. Kita sama, bangsa Indonesia. Itu yang kami tanamkan di sini. Supaya enak berbangsa ini, tidak disekat-sekat. Iya. Iya. Kan tujuan dasar negara kita begitu. Iya. Dikuatkan oleh undang-undang dasarnya. Kebebasan beragama. Menjalankan keyakinannya. Kan enak itu. Iya. Nah, ini ada yang beranggapan begini, Syekh. Pandangan-pandangan kebangsaan atau nasionalismenya Syekh Panji Gumilang sekarang ini yang dinyatakan di publik itu katanya dalam rangka menutupi dirinya sebagai seorang Panglima NII. Kalau menutupi kejahatan itu susah. Nggak bisa ditutupi. Kalau keyakinan itu nggak bisa dibendung.
Kejahatan nggak bisa ditutupi. Keyakinan nggak bisa dibendung. Lah ini keyakinan, maka nggak terbendung. Nah kalau saya menyatakan diri sebagai cinta tanah air, tidak siapapun yang bisa membendung. Kalau saya masuk dalam kelompok yang dikatakan nasionalis, tidak siapapun yang bisa membendung. Kalau kita makan, kita sudah kenyang, lantas dipaksa makan, tidak bisa. Jadi keyakinan berbangsa ini keyakinan. Ya. Tapi kan sebelum Syekh Panji Gumilang berada di posisi keyakinan seperti ini, kita kan tahu dari profil Syekh itu misalnya harus diakui bahwa misalnya sebelumnya merupakan tokoh sentral dari NII misalnya kan, yang kemudian kembali ke tanah air. Nah, apakah apa yang membuat Syekh Panji dulu misalnya itu terlibat di NII dan kemudian menjadi senasionalis, sepatriotik sekarang? Gini, tahun 62 sudah selesai. Iya. Saya masih sekolah di Gontor sana. Lah kok bisa masuk ke situ? Adapun melanglang buana itu tugas. Itu pun baru saya mulai tahun 80. Tugas apa itu? Saya mempunyai tugas di Rabithah Alam Al-Islam. Hampir 10 tahun. Dan saya gunakan ketika itu untuk memahami pendidikan di luar negeri. Karena saya punya kesempatan setiap tahun itu mendapat tiket, digunakan sekeluarga, bisa pulang. Ya, lebihannya karena dikasih uang waktu itu bukan tiket. Saya belikan untuk langlang buana melihat pendidikan, melihat pembangunan, melihat dunia Islam. Nah, modal itulah yang kemudian tahun 90-an, 89, saya pulang. Saya serahkan, saya menyerahkan mandat, saya pulang. Loh, kenapa? Saya mau mendirikan pendidikan. Itu menyerahkan mandatnya ke Iya, ke pusat. ke Mahad, ke Rabithahnya itu ya. Menyerahkan mandatnya gampang saja. Yang kirim surat saya pulang ke Indonesia dan tidak lanjutkan tugas. Nah, yang menugaskan dulu pimpinan Rabithah Alam Islami Indonesia, Bapak Muhammad Natsir. Saya masih ingat berjalan ke sana itu tanggal 21 September tahun 80. Saya ditugaskan di Malaysia. Jadi lama saya di luar. Dari tahun 80 sampai kepada hampir 90 berunding-berunding dengan keyakinan bisa mendirikan sebuah pesantren, lembaga pendidikan. Sebelum berdiri, itu hal-hal yang nanti kita akan lakukan sudah kita khayalkan dan kita tulis. Sampai ini namanya set plan, semua sudah kita buat. Maka kita membangun tidak keluar dari set plan. Kita mendidik tidak keluar dari cita-cita. Kemudian kita sampaikan kepada Departemen Agama. Tatkala sudah tersiapkan lahan di sini. Dan untuk mendapatkan lahan di sini juga bukan semudah yang hari ini dikatakan orang. Bertahun-tahun saya tinggal di dalam gubuk di sini untuk menunggu orang yang mau menyerahkan lahannya untuk dialih kepemilikannya. Jadi kalau melihat Az-Zaitun hari ini memang enak saja. Jadi kalau misalnya boleh diceritakan lagi, di-clearkan lagi, diperjelas lagi, Al-Zaitun ini lahannya ini sebenarnya sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh Syekh gitu ya. Sebelum berdiri kami siapkan. Dulu itu ini punya siapa? punya rakyat.
punya warga di sini gitu ya. Dan tempat ini bukan seindah hari ini. Saya masuk sini itu di luar apa namanya mobil, ya setengah jam aja sudah kering, nggak ada tanaman. Jadi setelah mendapatkan tempat ini baru membangun. Ya nggak semudah yang digambarkan orang. Soalnya kalau di luar itu kan desas-desusnya itu, Syekh, misalnya ini tuh binaan BIN, binaan Intel gitu. Ya bagaimana BIN kok membina saya itu? Ya membina warganya sana untuk mencari ABCD. Bagaimana? Seorang yang ingin mendirikan pesantren kok binaan BIN itu? Kalau misalnya dananya itu, Syekh, itu dari mana di awal-awal itu? Ya awal-awal ya apa yang ada. Apa yang ada. Kan nggak banyak sesungguhnya. Yang mahal itu kemauan. Dan mempraktekkannya. Yang menjadi besar itu karena terus bersama. Kemudian dari wali murid. Kemudian kita buka sodako-sodako. Bantuan-bantuan. Namun kita sistemnya bukan buka di jalan. Nyegat orang minta, enggak. Ya kita datang, bisa enggak itu? Nah, nanti mentransfer. Tidak segampang atau tidak segampang yang dibayangkan hari ini. Berat, memulainya itu berat. Iya. Sangat berat. Namun kalau itu dihitung berat, ya nggak jalan. Maka kami katakan, gampang. Nah, sudah mulai berdiri, baru Umi diajak ke sini. Ya tadinya di Menes saja gitu. Jadi itu nggak benar kalau, ini saya cuma ingin negasin aja ya. Jadi ini nggak benar bahwa misalnya pembangunan di awal Al Zaitun ini tuh didapatkan dari setoran-setoran para aktivis NII yang bekerja dalam tanda kutip ke yang macam-macam tadi, yang hasil macam-macam yang di macam-macam awal-awal. tadi. Nggak ada kalau hasil macam-macam itu. Masa mendirikan pendidikan, kemudian macam-macam begitu sumbernya, nggak berdiri, nggak berdiri. Jadi ini ya karunia Allah lah. Nah, yang menarik itu juga kan bahwa pesantren Al Zaitun diresmikannya itu oleh Presiden Habibie ya. Betul. Waktu itu udah presiden ya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa saya itu punya link atau hubungan atau kedekatan yang bagus sekali dengan pejabat katanya. Apakah itu juga ada? Kalau sampean melihat saya anti pejabat, nanti ini teroris, anti pejabat. Nah, terus kita bisa minta Pak Presiden meresmikan, wah ini kerjasama dengan Presiden. Yang logika lah, yang logik saja lah. Presiden itu kan presiden kita. Jangan sampai kita ini pandai mengangkat pimpinan, tapi tidak pandai menghormati, tidak pandai menaati. Lah kan itu kita anggap presiden kita, ya kita minta. Kok mau? Lah itu kan yang menentukan presiden, bukan saya. Masa saya bisa memaksa? Ya saya tawarkan begini, oh ya. Dan memang gampang menemui presiden itu. Iya. Ya nggak gampang, nggak apa. Itu pemeriksaannya banyak sekali. Depan, sampai mau ketemu ya diperiksa lagi. Kan sampaikan Pak, ini ada pendidikan begini, bagaimana kalau Bapak yang meresmikan? Saya resmikan. Artinya mendapat dukungan kan? Kalau bersedia beliau Lah datang kalau ke sini. presiden terus meresmikan, masa kalau nggak mendukung mau meresmikan?
Dan presiden meresmikan itu kan punya stafnya. Coba teliti dulu. Dan diteliti. Ada 2 pekan itu sebelum beliau datang. Ya tanya sana, tanya sini orang-orang. Saya nggak tahu apakah itu Intel atau ibu siapa. Ya kita tunjukkan ini tempatnya, ini. Jalan. Nah kalau itu dianggap mendukung, nah masa iya tidak didukung? Ya itu dukungan beliau meresmikan. Itu masih ada itu. Tanda tangannya. Tanda tangannya di depan masjid. Prasasti namanya. Iya, prasasti. Ada potretnya. Nanti kalau perlu saya kasih potretnya. Kemudian apa namanya pengawalnya, pengawal pribadi. Masih pernah ke sini. Sekarang jadi Komisi 1. Kemudian setelah Pak Presiden lengser menjadi apa dengan Bu Megawati. Sekarang tokoh PDI. Siapa itu? Itu di Komisi 1, Pak TB Hasanuddin. Oh iya, Pak TB Hasanuddin. Dari Jawa Barat kan ininya. Tahu beliau. Beliau tahu. Iya. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat saja ya apa yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Panji Gumilang. Ya, ini sangat-sangat memberikan kita pemahaman yang baru ya, bagaimana tentang pondok pesantren Al Zaitun yang kemudian menjadi sebuah bahan pembicaraan yang begitu viral dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Banyak yang mengatakan bahwa dari sanalah ya, dari pondok pesantren Al Zaitun inilah ya ada terbit mereka-mereka yang menjadi teroris ya kan, yang dimana mereka mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim ya, ada yang dari sana itu menjadi anggota NII ya, yaitu Negara Islam Indonesia. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang, tentunya ini adalah sebuah tangkisan dari Pak Panji Gumilang dan memang jawaban yang harus disampaikan oleh beliau, yang pada kesempatan ini kita hanya bisa menilai saja ya, bahwa ya apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang sepertinya ada benarnya. Dan sebab itu saya mengajak kita, ketika kita mendengarkan sesuatu berita, kita jangan langsung telan mentah-mentah. Mari kita cross check terlebih dahulu bagaimana sebenarnya yang terjadi soal apa yang sedang menjadi bahan pembicaraan itu. Sekian saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.